Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba teman-teman bayangkan jika dapur besar yang sedang memproduksi ratusan porsi makanan bergizi setiap harinya. Kompor menyala, pisau bergerak cepat, lantai mungkin sedikit licin karena uap, dan tabung gas LPG bekerja tanpa henti. Nah, di balik kelezatan makanan yang dihasilkan, ada risiko besar yang mengintai keselamatan para pekerjanya. Saya Ahmad Farudin Zaki dengan NIM 241 dan teman Saya Muhammad Ali Pratama dengan NIM 266. Nah, di sini akan mempresentasikan hasil kajian mengenai mapping K3 pada area dapur SPBG Jurnejo. Nah, SPBG Jurnejo merupakan fasilitas produksi makanan bergizi yang memiliki aktivitas kerja cukup tinggi setiap harinya. Nah, kegiatan seperti memasak, penggunaan LPG, pengolahan bahan makanan, pencucian, dan pengolahan limbah menimbulkan berbagai potensi bahaya. Oleh karena itu, penerapan keamanan dan keselamatan kerja atau K3 menjadi sangat penting untuk melindungi pekerja, menjaga kelancaran operasional, serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Pada SPBG Jurnejo ini terdapat beberapa area kerja seperti area pengolahan, gudang, ruang packing, pencucian, sistem gas, dan IPAL. Karena seluruh area saling terhubung, maka bahaya yang muncul pada satu area dapat memberikan dampak pada area lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian resiko secara menyeluruh. Nah, di sini ada K3 bangunan. K3 bangunan berfokus pada kondisi fisik fasilitas kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ventilasi udara, pencahayaan, jalur evakuasi, instalasi listrik, serta sistem proteksi kebakaran. Nah, apabila fasilitas bangunan dirancang dengan baik, maka resiko kecelakaan seperti kebakaran, sesak akibat gas, maupun hambatan evakuasi dapat dikurangi. Nah, kemudian ada K3 pekerja. Pekerja merupakan pihak yang paling sering terpapar bahaya di area dapur. Nah, resiko yang dihadapi antara lain terkena panas, luka akibat alat tajam, terpeleset karena lantai licin, dan cedera akibat mengangkat beban. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, diperlukan penggunaan APD, pelatihan K3, penerapan SOP, dan peningkatan kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja. Oke, selanjutnya ada K3 limbah. Aktivitas produksi menghasilkan berbagai jenis limbah seperti limbah organik, limbah cair, dan juga minyak jelantah. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan. Karena itu, diperlukan pemisahan limbah, pengolahan melalui IPAL, dan penyimpanan limbah yang aman agar tidak menimbulkan risiko tambahan. Nah, untuk slide ini menunjukkan hasil pemetaan K3 pada area dapur SPPG Jurnejo. Melalui mapping K3, kita dapat mengetahui lokasi potensi bahaya, tingkat risiko, dan juga jalur evakuasi. Berdasarkan hasil pemetaan, area sistem gas menjadi salah satu area dengan risiko tinggi karena potensi kebocoran dan kebakaran. Selain itu, area pengolahan dan pencucian juga memiliki risiko akibat panas, alat tajam, dan juga lantai yang licin. Dengan adanya pemetaan ini, tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah. Pada bagian jalur evakuasi dan titik-titik penting keselamatan, jalur evakuasi harus mudah diakses, tidak terhalang barang, dan juga diketahui oleh seluruh pekerja. Selain itu, lokasi APAR dan juga P3K serta titik kumpul yang harus dipahami agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat. Setelah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, kami juga menemukan beberapa temuan utama pada area SPPG Kecamatan Jurnejo ini. Yaitu resiko yang paling dominan adalah potensi kebocoran gas LPG, paparan panas yang tinggi pada area pengolahan, kondisi lantai yang licin, serta penggunaan alat pelindung diri yang belum sepenuhnya konsisten pada pekerja. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikendalikan, maka dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, bahkan keadaan darurat seperti kebakaran. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemasangan detektor kebocoran gas untuk meningkatkan sistem peringatan dini, perbaikan ventilasi agar sirkulasi udara menjadi lebih baik,
penggunaan APD secara lengkap dan konsisten, serta pelaksanaan pelatihan K3 secara berkala bagi seluruh pekerja. Dengan penerapan rekomendasi tersebut diharapkan tingkat resiko kerja di SPPG Junrejo dapat dikurangi secara signifikan. Nah, pada bagian diskusi ini kami akan membahas hasil identifikasi risiko yang telah dilakukan pada area SPPG Junrejo. Berdasarkan hasil analisis, area sistem gas dan area pengolahan menjadi lokasi dengan tingkat risiko tertinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi kebocoran gas LPG, paparan panas yang tinggi, serta aktivitas kerja yang berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, kondisi lantai yang licin dan penggunaan alat pelindung diri yang belum konsisten juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko keselamatan kerja. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan K3 tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas keamanan, fasilitas keselamatan, tetapi juga memerlukan kesadaran pekerja dan dukungan dari pihak manajemen. Melalui pembahasan ini dapat diketahui bahwa langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan penggunaan APD, memperbaiki sistem ventilasi, serta melakukan pengawasan dan pelatihan K3 secara berkala. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan lingkungan kerja di SPPG Junrejo menjadi lebih aman, sehat, dan mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa SPPG Junrejo memiliki beberapa potensi bahaya utama, yaitu kebocoran gas LPG, paparan panas, lantai licin, penggunaan alat tajam, serta pengolahan limbah. Berdasarkan hasil penilaian risiko, area sistem gas dan area pengolahan merupakan zona dengan tingkat risiko tertinggi sehingga memerlukan pengendalian yang lebih ketat dan berkelanjutan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan pengawasan penggunaan APD, pemasangan detektor kebocoran gas, memperbaiki ventilasi pada area pengolahan, serta pelaksanaan pelatihan K3 dan simulasi keadaan darurat secara berkala. Selain itu, pengolahan limbah dan evaluasi jalur evakuasi juga perlu dilakukan secara rutin agar keselamatan dan kesehatan pekerja tetap terjamin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.